Marcelino Ferdinand dihujani kritik pedas oleh Shin Tae-yong setelah kartu merah yang menghancurkan laga Indonesia versus Laos. Apa yang terjadi dengan penampilan mengecewakan pemain muda ini? Pelatih Shin Tae-yong ungkapkan kekecewaan mendalam dan minta maaf kepada supporter. Simak ulasannya berikut ini. Kehilangan Marcelino Ferdinand, Shin Tae-yong terpaksa minta bantuan wartawan agar Ivar Jenner bisa gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bagaimana nasib tim Garuda tanpa pemain kunci? Apa yang akan terjadi jika Jenner tidak bisa bergabung? Simak strategi mengejutkan yang akan digunakan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos, Shin Tae-yong dihujani kritik pedas. Gusnul yakin ungkap kelemahan fatal yang bikin tim Garuda terancam gagal di Piala AFF 2024. Piala AFF bukan ajang coba-coba. Apa yang sebenarnya terjadi di laga menegangkan ini? Mari simak fakta selengkapnya berikut ini. Saatnya move on. Timnas Indonesia gagal raih kemenangan melawan Laos di Piala AFF 2024, tapi jangan kecil hati. Ini alasannya kenapa mereka harus bangkit di laga berikutnya melawan Vietnam. Akankah strategi baru Shin Tae-yong membawa Garuda raih poin penting? Temukan semua fakta menarik yang tak boleh kamu lewatkan, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kecewa berat, Shin Tae-yong kritik pedas Marcelino Ferdinand setelah kartu merah di laga imbang Indonesia versus Laos. Apa yang terjadi dengan performa mengerikan ini? Marcelino yang baru berusia 20 tahun menjadi sorotan utama setelah menerima kartu merah pada menit ke-69 mengakhiri permainan lebih awal dan meninggalkan timnas Indonesia bermain dengan hanya 10 pemain. Insiden ini jelas membuat situasi semakin rumit bagi skuad Garuda yang sudah berjuang keras, dan kartu merah yang diterima Marcelino semakin memperburuk segalanya. Pelatih Shin Tae-yong yang dikenal dengan ketegasannya tak bisa menahan kekecewaannya terhadap penampilan Marcelino. Dengan nada yang sangat serius, Shin Tae-yong bahkan menyebut bahwa penampilan sang pemain dalam laga tersebut adalah yang paling buruk yang pernah ia saksikan selama membimbing timnas Indonesia. Soal performa Marcelino Ferdinand, ini adalah performa terburuknya yang pernah saya saksikan, tegas Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa frustrasinya pelatih asal Korea Selatan itu dengan tindakan pemain yang seharusnya bisa lebih bijaksana dalam menjaga emosi dan fokus. Namun kesalahan Marcelino bukanlah satu-satunya yang menyebabkan hasil mengecewakan ini. Shin Tae-yong juga menyoroti sejumlah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seluruh skuad, terutama dalam hal pengoperan bola. Baik Indonesia maupun Laos sama-sama bekerja keras, namun kesalahan kami dalam operan bola adalah penyebab utama kebobolan gol. Kesalahan passing inilah yang membuat pertandingan ini berakhir dengan hasil seri, ungkapnya. Ini menjadi pukulan berat bagi tim yang berharap bisa meraih kemenangan dan memperbaiki posisi di kompetisi ini. Lebih jauh lagi, pelatih berusia 54 tahun tersebut tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga mengambil tanggung jawab penuh atas hasil yang mengecewakan tersebut. Shin Tae-yong meminta maaf kepada para supporter yang telah datang jauh-jauh mendukung timnas Indonesia di stadion. Dengan penuh rasa rendah hati, ia mengungkapkan penyesalannya atas hasil buruk yang harus diterima oleh tim. Saya merasa sangat salah dan meminta maaf kepada seluruh fans sepak bola Indonesia yang sudah datang ke stadion. Kami tidak bisa memberikan kemenangan yang kalian harapkan, ujar pelatih yang telah memimpin timnas Indonesia sejak 2020 itu. Pada akhirnya, meskipun hasil imbang ini menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengingatkan bahwa inilah momen bagi skuad Garuda untuk berbenah dan meningkatkan kualitas permainan. Dengan kritik yang keras dan permintaan maaf yang tulus, pelatih asal Korea Selatan ini menunjukkan bahwa ia tak akan pernah lelah untuk memperbaiki dan membimbing tim menuju kesuksesan yang lebih besar. Kekuatan timnas Indonesia terancam.
Shin Tae-yong minta bantuan wartawan agar Ivar Jenner gabung di Piala AFF 2024. Bagaimana nasib tim Garuda tanpa Marcelino Ferdinand? Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan ketegasan dan visi jangka panjang, kini berada dalam dilema besar. Marcelino yang baru saja dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah meninggalkan klubnya, Oxford United, untuk berkiprah di Piala AFF 2024 tidak bisa tampil pada pertandingan yang sangat menentukan. Menghadapi situasi ini, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berusaha keras untuk memanggil gelandang potensial Ivar Jenner yang saat ini bermain di Jong Utrecht. Jenner yang sudah masuk dalam jajaran pemain senior timnas Indonesia bisa menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah yang kini terlihat keropos akibat absennya Marcelino. Namun upaya untuk memanggil Ivar Jenner tidak akan mudah. Pasalnya Jenner memiliki komitmen dengan klubnya hingga 21 Desember 2024 yang membuat klubnya enggan melepasnya lebih cepat, apalagi Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun Shin Tae-yong tidak kehilangan harapan dan malah meminta bantuan wartawan untuk ikut menyuarakan agar Ivar Jenner bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kami ingin panggil Ivar Jenner dan masih terus diusahakan PSSI, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers setelah laga melawan Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan dengan tegas menyatakan, kami juga ingin minta bantuan dari teman-teman wartawan untuk membuat tulisan agar Jenner bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner, ada nama lain yang muncul dalam pembicaraan mengenai penguatan skuad, yaitu bek Justin Hubner. Pemain yang kini memperkuat Wolverhampton U21 ini juga menjadi kandidat yang layak untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia setelah sebelumnya tidak bisa bergabung pada pemusatan latihan. Meski begitu, saat ini hanya ada 2 slot kosong dalam skuad Piala AFF 2024 yang belum terisi setelah PSSI mengumumkan 24 pemain yang akan tampil. Artinya timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menambah kekuatan di posisi yang sangat dibutuhkan menjelang pertandingan penting mereka melawan Vietnam. Dengan situasi yang serba mendesak dan penuh tantangan ini, Shin Tae-yong tidak tinggal diam. Ia siap bertarung habis-habisan untuk memastikan timnas Indonesia tetap tampil maksimal di Piala AFF 2024 meskipun kekuatan tim tergerus akibat absennya Marcelino Ferdinand. Semua mata kini tertuju pada bagaimana upaya PSSI dan para wartawan bisa mengubah nasib timnas Indonesia dengan membawa Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk memperkuat skuad Garuda di turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia tertahan Laos, Shin Tae-yong dihujani kritik pedas. Piala AFF bukan ajang coba-coba. Apa yang sebenarnya terjadi di laga menegangkan ini? Timnas Indonesia menghadapi kegagalan yang mengejutkan saat ditahan imbang 3-3 oleh Laos dalam laga kedua mereka di Piala AFF 2024. Hasil tersebut menambah panjang daftar kekecewaan bagi para penggemar yang mengharapkan kemenangan telak dari tim Garuda. Di balik hasil yang kurang menggembirakan itu, pelatih Shin Tae-yong kembali mendapat kritik tajam, kali ini dari pengamat sepak bola asal Jawa Timur Gusnul Yakin. Kritikan ini datang setelah kegagalannya melakukan eksperimen dalam formasi tim yang dinilai mengganggu kestabilan permainan. Gusnul Yakin, yang sebelumnya sering memberikan pujian atas kinerja Shin Tae-yong, kini mulai merasa geram dengan kebiasaan pelatih asal Korea Selatan tersebut yang kerap melakukan uji coba dalam pertandingan resmi. Piala AFF 2024 adalah turnamen resmi antar negara yang diakui oleh FIFA, meskipun grade poinnya masih kecil. Jadi Shin Tae-yong harus mulai menghilangkan kebiasaannya melakukan trial and error atau coba-coba, ungkap Gusnul Yakin dengan nada keras. Baginya pertandingan seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk bereksperimen, apalagi dengan turnamen yang sangat penting bagi status timnas Indonesia di dunia sepak bola internasional. Salah satu keputusan kontroversial Shin Tae-yong adalah pemilihan posisi Kakang Rudianto sebagai bek tengah di sisi kanan. Gusnul Yakin menilai keputusan ini sebagai kesalahan fatal yang merugikan pertahanan timnas Indonesia. Kakang Rudianto jadi kelemahan dalam pertahanan timnas Indonesia. Dia tidak memiliki kecepatan lari dan sering kalah dalam adu lari dengan pemain Laos yang lebih cepat, kata Gusnul.
Kelemahan ini membuat Kakang sering kali terlambat menutup ruang dan membantu pertahanan tim, yang menjadi celah bagi lawan untuk mengeksploitasi. Lebih jauh lagi, Gusnul yakin menyoroti keterlambatan Kakang Rudianto dalam pengambilan keputusan ketika menguasai bola. Kakang masih sering berpikir lama ketika menerima bola. Seharusnya sebelum menerima bola dia sudah punya ide untuk mengarahkan bola kemana. Ketika dia ingin umpan, sudah dipres pemain Laos. Akhirnya banyak terjadi kesalahan, jelasnya. Menurut Gusnul, banyaknya passing yang kurang tepat dari Kakang juga memberikan risiko besar, baik dalam hal pelanggaran maupun cedera pada pemain lain akibat umpan yang buruk. Gusnul juga menyebut bahwa peran Kakang Rudianto yang tak maksimal membuat timnas Indonesia seperti bermain dengan hanya 2 bek tengah, yakni Muhammad Ferrari dan Kadek Arel. Kesalahan fatal Kakang sangat terlihat. Beberapa kali saat timnas Indonesia diserang Laos, hanya ada Ferrari dan Kadek Arel. Daerah yang dijaga Kakang justru dimanfaatkan pelatih Laos untuk mengeksploitasi kelemahan itu, paparnya dengan tegas. Pengamat sepak bola ini juga mencatat bahwa pergantian posisi kiper yang dilakukan Shin Tae-yong turut berpengaruh pada performa tim. Meskipun Dava berhasil tampil cukup baik, Gusnul yakin merasa bahwa kiper muda itu belum siap menghadapi tekanan dalam pertandingan dengan level tinggi seperti di Piala AFF 2024. Dengan kritikan pedas dan pandangan yang sangat tajam terhadap strategi dan keputusan Shin Tae-yong, Gusnul yakin mengingatkan bahwa Piala AFF bukanlah ajang untuk mencoba-coba formasi atau strategi yang belum teruji. Baginya, timnas Indonesia perlu lebih fokus dan konsisten dalam menyusun taktik agar bisa meraih hasil maksimal di turnamen ini. Kritik yang disampaikan Gusnul yakin jelas menggambarkan betapa pentingnya evaluasi terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pelatih agar kesalahan serupa tidak terulang dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Saatnya move on. Ini dia strategi keras yang akan dilakukan melawan Vietnam. Bagaimana peluang mereka raih poin di laga berat ini? Simak persiapan menegangkan tim Garuda yang wajib kamu tahu. Manajer Timnas Indonesia Sumarji tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia menilai kegagalan ini benar-benar membuat frustrasi. Indonesia sempat unggul 3-2 meski bermain dengan 10 orang, namun akhirnya Laos berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Pertandingan ini benar-benar berat bagi kami. Hasil ini sangat mengecewakan karena kami ingin meraih 3 poin penuh di kandang, tapi kenyataannya tidak bisa terwujud, ungkap Sumarji setelah pertandingan. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia harus segera mengevaluasi permainan dan mencari solusi untuk laga-laga selanjutnya. Kritik tajam dan evaluasi mendalam menjadi langkah utama untuk memperbaiki strategi. Sumarji menegaskan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan memimpin evaluasi tersebut dan mengevaluasi kekurangan yang ada. Sementara itu, persiapan untuk laga krusial berikutnya sangat terbatas. Indonesia harus segera berangkat menuju Vietnam pada Jumat 13 Desember 2024 dan bertanding pada Minggu 15 Desember 2024 di Hanoi. Meski hanya memiliki waktu singkat, timnas Indonesia harus tetap fokus dan menyiapkan mental agar tak terpuruk lebih dalam. Vietnam jelas bukan lawan yang mudah, terutama setelah mereka sukses meraih kemenangan 4-1 atas Laos di laga pertama. Tim berjulukan The Golden Start tampil begitu solid dengan pemain-pemain senior yang berpengalaman dan persiapan matang termasuk pemusatan latihan hingga ke Korea Selatan. Namun Sumarji menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berusaha keras untuk mencuri poin di Vietnam. Kami harus memperkuat mental pemain agar tidak down dan mudah-mudahan kami bisa membawa pulang poin dari sana, ujar Sumarji dengan penuh semangat. Laga ini akan menjadi pertarungan sengit antara dua musuh bebuyutan yang sudah sering berhadap-hadapan. Sejak pertama kali bertemu pada 1991, Indonesia dan Vietnam sudah beradu kekuatan 30 kali. Timnas Indonesia unggul dengan 11 kemenangan, sementara Vietnam hanya meraih 8 kemenangan dengan 11 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tim Garuda juga selalu menang dalam 3 pertemuan terakhir, termasuk memukul Vietnam dengan skor telak 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi pada 26 Maret 2024.
Pertandingan mendatang diprediksi akan menjadi laga yang sangat panas, penuh emosi, dan sangat menentukan nasib timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski gagal kalahkan Laos, timnas Indonesia tampil spektakuler. 3 pemain ini tunjukkan performa luar biasa yang bikin bangga. Siapa saja mereka? Walaupun timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang emas di laga kandang melawan Laos, ada sejumlah pemain yang tetap mencuri perhatian berkat performa luar biasa mereka. Berlangsung di depan 18.000 pendukung setia laga yang berakhir dengan skor imbang 3-3 ini jelas mengecewakan. Mengingat tim Merah Putih sebelumnya sukses meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga pertama. Namun meski timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Marcelino Ferdinand diusir keluar lapangan pada menit ke-68, skuad Garuda tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berusaha menciptakan peluang demi peluang, meskipun kemenangan yang sangat diinginkan tetap tak tercapai. Meskipun hasil akhir membuat kecewa, ada 3 pemain yang tetap layak mendapatkan apresiasi tinggi karena penampilan mereka yang luar biasa sepanjang pertandingan. Muhammad Ferrari. Tak bisa dipungkiri, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari tampil dengan performa spektakuler. Pemain Persija Jakarta yang berusia 21 tahun ini menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di lapangan. Di tengah tekanan besar, Ferrari tampil tanpa lelah bahkan berhasil mencetak 2 gol yang menakjubkan ke gawang Laos. 2 gol ini tidak hanya menjadi penyeimbang, tetapi juga menunjukkan bahwa Ferrari bukan hanya kapten yang cakap, tetapi juga sosok yang tak tergantikan. Ribuan supporter di Stadion Manahan dan jutaan penonton di rumah menjadi saksi betapa hebatnya dia di pertandingan itu. Doni Tri Pamungkas. Satu lagi bintang dari Persija Jakarta yang tak bisa diabaikan, Doni Tri Pamungkas menunjukkan performa yang luar biasa di lapangan. Pemain serba bisa ini seakan tidak pernah berhenti berlari, menjadi jantung permainan tim. Doni bermain tak kenal lelah, kadang menjadi penyerang sayap, terkadang turun menjadi bek kiri, dan sesekali mengatur serangan dari lini tengah. Akurasi umpannya sangat mengesankan, baik itu operan datar maupun crossing yang mematikan. Kejelian Doni dalam membaca pergerakan lawan membuat dirinya menjadi sosok yang sulit ditaklukkan oleh tim Laos. Umpan sepak pojok Doni pada menit ke-72 adalah kunci yang memudahkan Ferrari mencetak gol kedua yang kembali menunjukkan betapa krusialnya peran Doni dalam permainan. Kadek Arel. Bek muda berbakat dari Bali United, Kadek Arel juga layak mendapatkan sorotan. Ketika timnas Indonesia tertinggal dengan gol cepat Laos pada menit ke-9, Kadek langsung merespons dengan mencetak gol penyama kedudukan hanya 3 menit setelahnya. Dengan usia yang baru menginjak 19 tahun, Kadek tampil memukau dan membuktikan bahwa dirinya adalah bek masa depan Indonesia. Sebagai bagian dari lini pertahanan bersama Doni Tri Pamungkas, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto, Kadek Arel menunjukkan performa yang solid dan berkelas. Performa cemerlangnya ini sangat membanggakan dan memberikan harapan bagi masa depan timnas Indonesia. Meski hasil imbang ini mengandung rasa kecewa, penampilan luar biasa dari ketiga pemain ini memberikan harapan bahwa timnas Indonesia masih memiliki potensi besar untuk bangkit dan terus bersaing di ajang internasional. Timnas Indonesia juara FIFA World Cup 2024. Bungkam berhasil di final dengan skor dramatis, ini prestasi luar biasa yang membuat bangga bangsa. Pencapaian luar biasa yang membanggakan. Timnas Indonesia telah mencatatkan sejarah gemilang dengan meraih gelar juara FIFA World Cup 2024 kategori konsol setelah mengalahkan Brasil di final yang dramatis. Indonesia yang diwakili oleh 3 pemain hebat Elga Cahyaputra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie berhasil menaklukkan timnas Evo Otbal Brasil dalam pertandingan yang berlangsung di Surf Arena Riyadh, Arab Saudi, Kamis 12 Desember 2024. Pada laga pertama final, Indonesia tampil bagaikan raksasa yang tak terbendung, menguasai pertandingan dengan 57% penguasaan bola, melepas 11 tembakan, dan 7 diantaranya tepat sasaran. Hasilnya, timnas Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Pertandingan kedua pun tak kalah sengit. Meskipun menghadapi perlawanan habis-habisan dari Brasil yang menguasai 61% penguasaan bola, timnas Indonesia kembali menunjukkan mental juara.
Mereka menutup laga dengan kemenangan 2-1 sehingga mengunci gelar juara FIFA World Cup 2024 yang sangat layak mereka raih. Dua kemenangan gemilang ini mempersembahkan Indonesia sebagai kampiun turnamen bergengsi ini membawa pulang trofi yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Timnas Voetbal Indonesia tampil bertenaga sejak babak grup. Dari 8 pertandingan di grup A, Indonesia meraih 19 poin dengan 6 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Mereka berhasil melaju ke fase knockout dengan status runner-up grup A dan menghadapi Maroko di perempat final. Setelah melewati perlawanan sengit, Indonesia pun melaju ke semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di semifinal, perjuangan tim Garuda semakin berat saat bertemu Turki. Namun dengan semangat juang yang tak kenal lelah, Indonesia berhasil menundukkan Turki dengan kemenangan 5-4 dan 5-1 mengantarkan mereka ke final yang penuh kejutan dan kejayaan. Timnas Voetbal Indonesia tak hanya mengukir sejarah dengan menjadi juara, tapi juga menorehkan catatan luar biasa sepanjang turnamen. Mereka menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak, mencetak 39 gol, dan meraih 5 kemenangan beruntun. Tim ini juga memiliki rata-rata gol terbaik per pertandingan, yakni 2,6 gol, prestasi yang sungguh menakjubkan. Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, turut mengucapkan selamat dan menyampaikan kebanggaannya lewat akun Instagramnya Indonesia Juara Dunia. Timnas Voetbal Indonesia berhasil menjadi juara dalam FIFA World Cup 2024 kategori konsol. Selamat dan terima kasih sudah membuat bangga Indonesia. Prestasi luar biasa ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya berjuang di dunia sepak bola fisik, tapi kini juga mengukir kemenangan gemilang di dunia esports internasional. Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Tim-tim ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand kini punya peluang emas lolos ke Piala Dunia. Apakah ini akan menjadi kesempatan terbaik? Arab Saudi baru saja membuat gebrakan besar yang mengguncang dunia sepak bola internasional. Setelah pengumuman resmi yang diumumkan pada Rabu lalu, negara kaya minyak ini telah dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan keputusan ini membuka peluang yang lebih lebar bagi negara-negara Asia, terutama dari kawasan Asia Tenggara, untuk menembus panggung megah Piala Dunia. Negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand kini memiliki kesempatan yang lebih besar dari sebelumnya untuk tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tak hanya itu, kehadiran Arab Saudi sebagai tuan rumah menjadi sebuah game changer yang akan mengguncang sejarah sepak bola Asia. Menurut Presiden AFC, Sheikh Salman, keputusan bersejarah ini menandai awal yang baru bagi sepak bola Asia. Dengan Arab Saudi memimpin turnamen akbar ini, mereka yakin bahwa benua Asia akan semakin kuat dan bersinar di mata dunia. Keputusan ini memberikan angin segar bagi negara-negara Asia Tenggara yang selama ini kerap menjadi underdog di kancah dunia. Kini Vietnam, Indonesia, dan Thailand seakan mendapat kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Apa yang membuat peluang ini semakin besar? Sistem baru dalam kualifikasi Piala Dunia memberikan 8 tiket langsung ke putaran final, ditambah 1 tiket lagi untuk babak play-off, memberi jalan lebih lebar bagi tim-tim Asia untuk tampil di Piala Dunia. Arab Saudi sebagai tuan rumah otomatis lolos ke putaran final dan hanya perlu mengikuti putaran kedua kualifikasi untuk memastikan tiket mereka ke Piala Asia. Ini berarti jika Arab Saudi lolos ke putaran ketiga kualifikasi, mereka tak akan ikut bermain lagi, dan tiket mereka akan diberikan kepada negara Asia lainnya. Dengan kata lain, satu pesaing kuat akan hilang, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara Asia lainnya. Di kawasan Asia Tenggara, tim seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand sudah memiliki pengalaman berharga di babak kualifikasi sebelumnya, meskipun belum berhasil melangkah jauh. Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong sedang dalam performa gemilang, saat ini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Jika mereka bisa menjaga konsistensi, Indonesia berpeluang besar untuk melaju ke babak playoff keempat, yang bisa menjadi jalan mereka menuju Piala Dunia 2026. Vietnam dan Thailand, meski belum bisa lolos ke putaran final, juga memiliki pengalaman berharga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya.
Dengan Vietnam mencatatkan 4 poin di kualifikasi 2022 dan Thailand meraih 2 poin di kualifikasi 2018. Keputusan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 memberi secercah harapan baru bagi sepak bola Asia, terutama Asia Tenggara, untuk mencatatkan sejarah yang lebih gemilang di pentas dunia. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tak akan datang lagi dalam waktu dekat. Akankah Indonesia, Vietnam, atau Thailand bisa memanfaatkan peluang emas ini? Sejarah baru mungkin akan tercipta di Piala Dunia 2034.